semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, oke. Sebelum pelajaran kita berdoa dulu ya. Nah, silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, baca doa dimulai. Selesai. Oke, ibu absen dulu ya sebentar ya. Hadir semua kan hari ini? Hadir. Hari kasih. Pelatih konsentrasi kita akan balikan. Kalau gajah itu bentuknya besar. Kalau semut Kecil. Gitu ya. Benar ya. Kalau gajah sekali lagi Besar. Semut Kecil. Oke, coba ya. Konsentrasi. 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 Semut besar. Benar ya? Oke, kalau gajah Besar. besar, betul ya. Semut? Iya. Oh iya, besar. Konsentrasi itu. Gajah? Besar. Iya, memang coba ulang lagi. Konsentrasi. 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 Semut? Kecil. Gajah? Besar. Gajah? Besar. Besar ya. Semut? Kecil. Kecil? Semut? Kecil. Oh iya betul. Mengenai globalisasi, ada yang paham mengenai? Oke? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Iya, yang meluasnya pengetahuan globalisasi itu di segala bidang ya. Akibat dari perubahan sosial budaya yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Kemudian apa lagi selain pengertian globalisasi? Minggu lalu? Dampak positif globalisasi. Globalisasi di bidang transportasi. Contohnya apa? Contohnya adanya angkutan umum dan ojek online membuat masyarakat mudah berpergian tanpa kendaraan pribadi. Ini bentuk globalisasi lainnya. Oke. Dampak globalisasi di bidang komunikasi, contohnya Bentuk globalisasi di bidang komunikasi contohnya? adanya gadget dan sarana lain sehingga mudah untuk melakukan komunikasi. Iya, gadget ya, salah satunya adalah HP ya, yang sering kamu pakai tiap hari. Ada lagi ini tadi transportasi, kamu komunikasi, bidang budaya. Bentuk globalisasi di bidang budaya di Indonesia, contohnya dari makanan, contohnya Makanannya gimana? contohnya ada tteokbokki. Oh iya, makanan-makanan Korea ya. Suka beli kan? Lupa lagi ya. Combro masih ingat tapi? Masih. Ingat ya, tetap masak makanan budaya nasional ininya. Globalisasi apa lagi ya? Globalisasi dalam bentuk bidang iptek, Dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa tuh? belajar dari Oh, belajar daringnya. Sekarang kita setengah PTN, setengah daring. Lewat apa? Handphone. Apa medianya yang kamu pakai? Classroom. Ya, classroom. Kemudian satu lagi ya, ada 5 bentuknya kita bahas. Oke, satu lagi. bentuk globalisasi ekonomi. Bentuknya di bidang ekonomi. Oke, apa tuh? Contohnya jual beli online. Oh iya, suka jual beli online? Shopee ya? Iya. Beli ya. Sekarang materi hari ini menurut kalian adakah dari bentuk-bentuk globalisasi itu dampaknya? Ada. Oke, akan ada ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah dampak globalisasi. Ini satu. Siapa namanya? Bilal, baca nomor 1. Tujuan pembelajaran. Mengidentifikasi perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak positif dan negatif arus globalisasi. Ya, kita akan mengidentifikasikan ya, gitu ya, perubahan sosial budaya secara dampak positif dan negatif. Oke. Nanya siapa? Naila, 2 apa? Menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia saat ini sebagai dampak dari arus globalisasi. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana keadaannya di masyarakat setelah ada arus globalisasi ini ya. Ya. Oke, next kita lihat yang ketiga. Ya, silakan. Ya. Mempresentasikan hasil diskusi tentang perubahan kehidupan sosial budaya
bangsa Indonesia sebagai dampak positif dan negatif dari globalisasi dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Iya, nanti kalian harus bisa mempresentasikannya ya, seperti apa setelah kalian mengidentifikasi, menganalisis, nanti kalian belajar mempresentasikan seperti apa yang terjadi di masyarakat. Oke, next, yang keempat, ya, Menyajikan hasil diskusi tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sebagai dampak positif dan negatif dari globalisasi yang terjadi saat ini. Iya, yang keempatnya menyajikan. Kalau dipresentasikan tentu semua ilmu itu harus ditulis ya, disajikan, ditulis dalam, kalau itu dalam sebuah buku, dalam sebuah laporan gitu ya. Nanti akan saya berikan LKPD-nya, nanti tertuang di situ semua bentuknya dalam laporan tersebut ya, harus bisa menyajikan secara mempresentasikan. Jadi dalam pembelajaran ini Ibu akan menjelaskan dulu bentuk pembelajarannya ya. Yang pertama kita akan berliterasi dengan bahan ajar yang akan Ibu bagikan nanti ya. Kemudian yang kedua kita akan mengerjakan LKPD, berdiskusi ya, berdiskusi. Kemudian nanti hasil diskusinya dipresentasikan. Setelah dipresentasikan disajikan, maksudnya ditulis ya dalam laporan, kemudian dikumpulkan. Nanti terakhir, jadi ada 3 penilaian yang dilihat. Yang pertama adalah penilaian ini proses selama pembelajaran ya. Selama pembelajaran itu selalu ada 3 penilaian ya. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian keterampilan ya. Kalau di rapor kan kamu suka ada 3 penilaian ya. Nah, kalau keterampilan diambilnya dari diskusi kalian, dari presentasi. Dan yang ketiga nanti di akhir penutup Ibu akan membagikan di Google Form adalah untuk penilaian evaluasi sebagai penilaian pengetahuan ya. Seperti itu materinya hari ini. Sekarang Ibu tadi sudah membagikan LKPD yang ini. Oke. Sekarang silakan kalian Ibu kasih waktu membacanya selama 5 menit. Silakan untuk mempelajari bahan aja. Ini ya, oke, waktunya sudah habis, sudah ya dibaca ya, dan sudah dibaca mengenai dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, kita perhatikan nih, arus globalisasi itu kan memberikan pasti selalu ada 2 dampak aspek ya, kehidupan sosial yaitu positif dan negatif. Oke, bagaimana dampak positif globalisasi di masyarakat, gitu kan? Ada kan? Oke, yang kedua bagaimana juga pengaruh dampak negatif di masyarakat. Seperti apa aja, terus dampaknya gimana nanti ke depannya gitu ya. Oke, perhatikan. Ini kebaca nggak? Kebalik ya? Bisa dibaca nggak? Bisa. Apa? Oke, masih bisa dibaca ya. Oke, ini apa nih? Pabrik. Kenapa ya saya buka pabrik? Karena emang sekarang Cibadak lagi banyak pabrik ya. Mulainya tadi dia gak ada pabrik, sekarang tuh agak diramaikan dengan pabrik ya. Mungkin di rumah kamu, di sekitar rumahnya ada yang dekat dengan pabrik ya, seperti ini ya. Terutama kebanyakannya tuh pabrik apa nih? Pabrik apa? Jahit ya, garment ya, garment banyak banget tuh hasilnya tuh kayaknya. Tapi adakah dampak positif dan negatifnya dari pabrik ini? Ada pasti ya. Jadi bagaimana kita mengambil sisi positif dan negatifnya ya. Nanti kalian akan pelajari ya. Oke, itu hanya sekilas aja. Nanti kamu bisa ambil. Nah, pengertiannya ya. Nah, sekarang lembar kerjanya. Oke, Ibu kan bagikan lembar kerjanya ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Coba sebutkan angka 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, silakan duduk berserta kelompok nomornya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ambil bahan ajar yang kamu punya tadi. 3, 2. Oke, KPD-nya bagi ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Oke, perhatikan perintahnya dulu. Sudah mengenai dampak globalisasi, kemudian kerjakan setiap pembelajaran dengan baik.
baik untuk melatih kemampuan menguasai konseptual dan literasi lingkunganmu. Itu kan yang Ibu harapkan adalah di lingkunganmu. Jadi ambillah contoh-contoh globalisasi yang ada di sekitar rumahmu ya, jangan jauh-jauh ya. Ini menghemat penggunaan tulisnya gini nanti ini kan Waktunya 3 menit lagi. Waktunya habis, siap ya. Oke, kita bahas. Oke, yang lainnya perhatikan, kalau ada yang itu boleh tambahkan. dampak positif dari globalisasi yang terdapat di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama adalah menghemat penggunaan kertas karena sekarang belajar bisa secara daring lewat gadget. Dampak positifnya ya. Yang lain sehingga memudahkan kita untuk membeli sesuatu yang tidak ada di dalam negeri. Yang ketiga, adanya gadget dan sarana lain sehingga mudah untuk melakukan komunikasi. Ya, mempermudah komunikasi katanya dengan oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Mau menambahkan? Dari kelompok, oke, kelompok 5, bagus. Ya, apa? Izin menambahkan buat dampak positif globalisasi yang terdapat di tempat tinggalmu, Oke. yaitu dengan dibangunnya pabrik bisa mengurangi pengangguran. Ya, adanya kelompok 5. Tepuk tangan dong. Sekarang untuk semua belum ya? Kelompok, sampai lupa tepuk tangan. Kelompok terakhir dan materi terakhir. Ini sisi positifnya. Mempermudah masyarakat dalam bepergian, menghemat waktu berjalan, memudahkan pendistribusian barang. Oke, betul ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, dari kendaraan ini kita yang tadi, yang pertama tadi ya, ini kita lihat sisi positif ya. Yang tadi membawa dampak mudahnya mendapatkan informasi dan pengetahuan ya. Oke, silahkan. Negatifnya apa tuh yang pertama? Westernisasi, suatu pembuatan yang mulai kehilangan nasi. Walaupun sebenarnya tanpa globalisasi kriminalitas pasti ada. Hebat ya, itu adalah masih banyak lagi sebenarnya ya kesini. Yang tadi, nih, oke, next. Apa lagi? Informasi tidak tersaing. Tersaring ya. Oke, siapa namanya? Naila. Oke, Naila mau nanya apa? Apakah dampak negatif globalisasi juga bisa merusak moral dan akhlak? Bisa merusak moral dan akhlak. Ada yang bisa menjawab temannya? Oke, Hani. Ya. Bisa Bu, seperti yang diucapkan sama kelompok satu tadi, banyaknya situs yang disalahgunakan, jadi sehingga banyak informasi yang tidak baik yang disajikan untuk anak-anak. Contohnya banyak anak-anak yang nonton video porno, terus kayak yang menonton, terus banyak yang meniru perilaku baru yang menyimpang gitu. Oke, ya subhanallah ya. Anak-anak remaja. Cukup dari informasi tadi sebagai penutup. Ibu kuatkan lagi ya kesimpulannya. Jadi globalisasi itu akan membawa 2 dampak tadi, yaitu adalah positif dan negatif ya. Jadi kalian harus terus berusaha ya mengambil sisi yang baik, memilih sisi yang baik, menilai, kemudian selalu mencermati di lingkungan sekitarmu dan lebih peduli ya. Oke, untuk menarik kesimpulan ya seperti tadi. Terakhir adalah evaluasi ya. Ibu sudah mengirimkan link di grup. Tolong kerjakan di Google Form-nya selama 5 menit dari sekarang. Soalnya hanya 5. Nah, sudah beres. Sampai saya ini beres, kalian juga harus beres. Oke, ya. Itu adalah terakhir penilaian evaluasi ya. Penilaian pengetahuan. Jadi sudah kita lalui rangkaian dari awal sampai akhir. Setelah kita memahami pengertian, seperti apa bentuk dan bagaimana dampak